Pelaksanaan tarawih di Ponpes ini hanya memerlukan waktu 6 menit atau satu rakaatnya hanya butuh waktu 15 detik. Sehingga energi kinetik yang kita butuhkan dalam tarawih ini harus 2 kali lipat dari peringkat yang ketiga. Gimana menurut kalian? Sholat model apa ini? 23 rakaat cuma 6 menit. Buru-buru mau kemana? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Astagfirullahaladzim. Dimana kemarin saya ketika membahas santri atau apalah itu, katanya juga ada yang menyebutkan mereka adalah mahasiswa. Tapi saya tidak mau pikir panjang masalah hal itu. Pokoknya siapapun anak-anak itu yang telah membuat live dengan cara mempermainkan salat tarawih, itu bagi saya sudah keterlaluan. Mereka memiliki adab kepada semua manusia, tapi mereka tidak memiliki adab kepada Sang Pencipta. Mereka tidak memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Saya sendiri, Bu. Saya sendiri nontonnya geram gitu. Bagaimana mungkin kita di dalam sholat, kita di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cuma menggunakan pakaian yang bagus, tetapi menggunakan akhlak yang juga bagus, terpuji. Adab, membaca bacaan sholat itu ibarat kita ngomong, kita berbicara kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Bagaimana caranya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan cara nge-rap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanarabbiyal subhanarabbiyal. Apa itu? Di sini kita kalau sebagai seorang muslim, tentunya kita bukan memanusiakan Allah. Bagaimana mungkin kita sebagai manusia, kepada sesama manusia kita santun, kita berbicara lemah lembut, berbicara kepada manusia kita ngangguk-ngangguk, sopan, ramah, dengan tutur kata yang bagus. Tetapi ketika melaksanakan sholat, jawab amin saja teriak, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim tanpa menggunakan adab. Sholat model apa? Mau sampai kapan budaya seperti ini tetap Mau sampai kapan ya Allah? Kita hidup ini untuk saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Ya, bersabar dalam menyampaikan kebenaran kepada siapapun. Apa yang benar? Cara sholat yang benar. Kenapa harus benar? Agar khusyuk. Bacaannya harus benar agar khusyuk. Tumak ninah agar khusyuk. Semuanya agar khusyuk. Tapi kalau semuanya sudah dilanggar, ya bacaan tartilnya tidak ada, adabnya tidak ada, tumak ninahnya tidak ada. Buru-buru mau kemana? Buru-buru mau kemana? Sholat cepat-cepat selesai. Tidak perlu 23 rakaat kalau memang itu kelamaan, kepanjangan. Allah juga tidak memaksa kalian untuk sholat tarawih. Sholatlah sebagaimana Rasulullah sholat. Rasulullah tidak akan mungkin sholat sebagaimana umat zaman akhir ini sholat. Sholat terburu-buru seperti itu. Mulai kapan dicontohkan oleh Rasulullah? Meskipun dibaca cepat, meskipun satu nafas itu harus memiliki adab. Agar setiap pelafasannya bisa dimengerti oleh makmum. Agar makmum itu mendengarkan bacaan-bacaan atau lafaz-lafaz dengan hikmat. Kenapa harus hikmat? Agar khusyuk. Syarat sahnya sholat adalah khusyuk. Bagaimana mungkin 23 rakaat dengan metode sholat yang secepat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana cara khusyuknya? Lihat video-video itu. Di mana orang melaksanakan sholat tarawih, bukan mereka khusyuk sholat, tapi main-main tolah-toleh. Bahkan yang di depan sudah sujud, di belakang masih takbiratul ihram. Yang di belakang masih ruku, yang di depan sudah sujud. Gimana itu? Baik teman-teman, ternyata di Indonesia bukan hanya beberapa pondok pesantren atau masjid-masjid yang melakukan sholat dengan tradisi ngebut, ya, tapi banyak. Dan sekarang saya mau reaction satu video yang lucu. Ya lucu, meskipun sebelumnya saya emosi, saya akan mereaction suatu video yang lucu dan saya akan membandingkan bagaimana sholat-sholat tarawih yang ada di Indonesia ini dengan sholat tarawih yang singkat. Ada yang 15 menit, ada yang 12 menit, ada yang 6 menit. Saya tidak tahu tuh bagaimana urutannya. Tapi saya akan reaction. Coba kita reaction bersama. Kalian tahu gak 3 rekor tarawih tercepat di dunia? Ini dia. Peringkat ketiga dalam kecepatan tarawih sementara ini masih dipegang oleh Ponpes Baitus Salam, Kecamatan Pagu, Kediri, Jawa Timur. Dimana dengan kecepatan hampir mendekati cahaya, pelaksanaan tarawih di Ponpes ini hanya membutuhkan waktu sekitar 12 menit. Sehingga jika massa badan kita berat, akan membutuhkan energi kinetik yang besar dalam tarawih ini. Peringkat kedua dalam kecepatan tarawih dipegang oleh Ponpes Mambaul Hikam, Blitar, Jawa Timur. Dimana dengan kecepatan setara dengan cahaya, pelaksanaan tarawih di Ponpes ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk 23 rakaat. Nah, adapun peringkat pertama dengan kecepatan tarawih yang tidak
tidak manual akal dan Tidak bahkan manual akal. melebihi kecepatan cahaya adalah dipegang oleh Ponpes Al-Quraniyah Indramayu, di mana dengan jumlah rakaat 23, pelaksanaan tarawih di Ponpes ini hanya memerlukan waktu 6 menit, atau satu rakaatnya hanya butuh waktu 15 detik, sehingga energi kinetik yang kita butuhkan dalam tarawih ini harus 2 kali lipat dari peringkat yang ketiga. Gimana menurut kalian? Sholat model apa ini? 23 rakaat cuma 6 menit. Buru-buru mau kemana? Takut kalau tidak selesai 6 menit nanti mati. Tidak selesai itu sholat tarawih. Takut mati? Atau takut apa? Terlalu buru-buru di dalam melaksanakan sholat. Astagfirullah, ya Allah. Ini lebih parah, jauh lebih parah daripada dulu saya masih kecil. Dulu sholat tarawih paling cepat kadang 20 menit. Kadang 20 menit setengah jam. Itu sudah paling cepat. Ternyata ada yang lebih gila ini. Ada yang lebih gila. Coba kita lihat bagaimana sholat tarawih di Arab Saudi. Kita lihat. Allahu Akbar. Allah. Ini sholat tarawih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Terlihat kan perbedaannya ya. Bagaimana Indonesia sholat dan bagaimana Arab Saudi sholat. Saya di sini awal tadi pembukaan saya sudah berteriak-teriak karena sudah kebayang apa yang akan saya reaction. Dan setelah saya mendengar bacaan sholatnya ketika sholat tarawih di Mekah, Masya Allah, langsung sejuk di hati. Langsung sejuk. Ya Allah. Saya jadi tidak bisa berkata-kata apa lagi ya. Memang kebanyakan dari umat ini hobi melanggar. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an ya. Bacaan-bacaan Al-Qur'an dengan tartil berlahan diresapi, dimasukkan ke dalam hati agar kita paham khusyuk dengan sholatnya, tetapi hambanya tidak. Terkhusus yang di sini, 3 pondok pesantren yang mencetak rekor sholat tarawih tercepat di dunia. Ya, bahkan di kampung saya yang 30 menit itu saya kira itu sudah cepat, ternyata masih ada yang lebih cepat. Saya tidak tahu mereka ini bermazhab kemana, terus panutannya ke apa, niat sholatnya itu mau kemana, buru-buru mau kemana, mereka dikejar apa sehingga sholat harus begitu cepatnya. Memangnya setelah dia sholat mau kemana, mau ngapain? Habis sholat tarawih pulang mau ngapain di rumah? Kenapa harus buru-buru sholat tarawihnya? Ada uzur mau kemana? Allah. Jadi mari kita bersama-sama untuk men-share video ini agar apa? Agar orang-orang atau jemaah yang masih melakukan sholat tarawih dengan sistem ngebut-ngebutan, ketahuilah bahwa jangankan sholat, berkendara saja ngebut-ngebutan sama orang tua dilarang. Kalau kita bawa motor ya, kita bawa motor mau belanja keluar gitu, ingat jangan cepet-cepet, jangan ngebut, utamakan keselamatan. Dan ini orang mendirikan sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala ngebut. Orang berkendara saja, naik mobil, naik motor, disuruh pelan-pelan, slow, agar selamat. Ini berkendara dan ini bersujud kepada Allah, bermunajat kepada Allah, menghadap kepada Allah, bukan pelan-pelan malah ngebut. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi semoga kedepannya kita pelan-pelan untuk menyampaikan hal ini, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran ini dengan cara yang tidak sulit lagi, yaitu bisa melalui media sosial agar apa? Bisa menjadi pendidikan kepada siapapun ya. Orang yang menonton tiba-tiba video ini muncul di beranda teman-teman sekalian dan teman-teman nonton, share video ini, sampaikan kepada imam-imam sholat yang melakukan sholat tarawihnya dengan sistem kebut-kebutan. Sungguh itu tidak baik. Menghadap kepada Allah buru-buru selesai sholatnya. No, sungguh itu tidak akan mendatangkan khusyuk. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya bagikan di video ini. Ini menyambung dari video saya sebelumnya agar menjadi edukasi kepada kita semua. Baik dari saya, baik orang-orang di sekitar saya, bahkan kalian yang jauh dari jangkauan saya. Tetapi media sosial bisa menjangkau teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Semoga video ini bisa menjadi hikmah pembelajaran beserta
hidayah bagi kita semua. Saya Heri Pras, apabila di video ini ada yang salah, keliru penyampaiannya, itu murni dari kebodohan saya. Tapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Salam.